Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. 5 hak istri yang paling utama dari suami. Sahabat Jazilah rahimakumullah. Ketika akad yang sah telah dilaksanakan, maka seketika itu berlakulah hak-hak dalam hubungan suami istri. Yang perlu diketahui terlebih dulu adalah ada 3 macam hak dalam hubungan rumah tangga, yaitu hak istri yang wajib ditunaikan suami, hak suami yang wajib ditunaikan istri, dan hak bersama antara suami maupun istri. Yang mana jika ketiganya terpenuhi, maka insya Allah akan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai hak istri atas suaminya. Karena di zaman sekarang, hak istri atas suaminya ini sering dilalaikan, padahal sangatlah penting. Lalu apa saja hak istri atas suaminya? 1. Mendapat perlakuan dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya adalah seorang suami harus memperlakukan istrinya dengan penuh kasih sayang, penuh rasa cinta, tidak berbuat kasar, dan lain sebagainya. Termasuk dalam hal ini adalah memberi nafkah, berbuat baik kepada istri, dan menghormati istri, atau tidak menjadikan istri seolah-olah seperti pembantu dalam keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling bagus akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Tirmizi. Sebaik-baiknya seorang suami adalah suami yang bisa memperlakukan istrinya dengan baik, tidak menyakitinya, dan tidak merampas hak dari seorang istri dari suami. Dipertegas dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Bergaullah di dalam ayat tersebut bukan hanya sebatas berhubungan suami istri saja, akan tetapi mencakup banyak hal. Misalnya dalam hal makanan, pakaian, berbuat baik, tidak menyakiti, menyayangi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, mendapat maaf dari suami jika istri melakukan kesalahan. Apabila seorang istri melakukan kesalahan karena ketidaktahuannya sebagai seorang istri, maka suami sangat dianjurkan untuk memaafkan dan menasehati. Seorang suami sangat tidak dianjurkan untuk langsung marah terhadap apa yang dilakukan seorang istri jika tidak sengaja dikerjakannya. Menjadi seorang suami tidak dianjurkan langsung marah dan menyalahkan seorang istri, apalagi sampai mencela. Tetapi lihatlah dulu situasi dan kondisinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, janganlah seorang mukmin itu membenci seorang mukminah. Sebab jika ia tidak senang satu perangai wanita itu, tentunya ia menyukai perangai lainnya. Hadis riwayat Muslim. 3. Mendapat penjagaan. Seorang istri berhak mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan dari hal-hal yang mencemarkan kehormatan istrinya. Hal ini berkaitan erat dengan tanggung jawab seorang suami kepada istrinya. Begitu juga jika ada sesuatu yang kurang baik dari istrinya,
hendaknya ditutupi dan tidak diceritakan kepada orang lain tentang kekurangan dari istrinya. Seorang suami juga wajib mengingatkan istri dan tidak boleh memberi kesempatan bagi istri untuk meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seorang suami membiarkan seorang istri berani menyepelekan perintah Allah sekalipun itu kecil, kedepannya akan jauh lebih mudah bagi seorang istri untuk menyepelekan perintah Allah yang lebih besar. Dari sinilah bisa kita lihat bahwa suami telah gagal menjalankan kewajibannya, serta tidak mampu memenuhi hak istri dalam hal mendapatkan penjagaan. Maka dari itu, komunikasi baik dari suami kepada istrinya sangatlah diperlukan. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan dari hal-hal yang bisa menyalahi syariat agama. Kemudian yang keempat adalah mendapat pendidikan agama dari suami. Hal inilah yang sering diabaikan oleh para suami di era sekarang. Padahal mengajarkan ilmu agama kepada istri sangatlah penting, supaya terbentuk keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajarkan agama bukan hanya sebatas membaca Al-Quran saja, akan tetapi lebih daripada itu. Kemudian yang kelima adalah diajak bermusyawarah. Di zaman sekarang, pendapat seorang istri hampir tiada artinya bagi seorang suami. Karena suami menganggap pendapat istri hanya akan menghambat dari apa yang hendak dikerjakan suami. Meski mengajak musyawarah istri terlihat sepele, akan tetapi sangat berpengaruh besar dalam keluarga, terutama dalam perkara yang berhubungan dengan suami maupun istri itu sendiri dan dari anak-anaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan bagaimana beliau selalu mengedepankan musyawarah dengan istri-istrinya. Hal ini bisa kita lihat pada saat Sulhul Hudaibiyah atau perjanjian damai Hudaibiyah. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menulis perjanjian damai, beliau bersabda kepada para sahabat, "Segeralah kalian berkurban, kemudian cukurlah rambut-rambut kalian." Beliau mengulangi perintah itu sampai 3 kali. Namun tidak ada satupun dari para sahabat yang melakukan perintah tersebut. Karena tidak ada satupun dari sahabat yang mengerjakan perintah Nabi, akhirnya beliau masuk ke rumah untuk menemui Ummu Salamah. Kemudian menceritakan apa yang terjadi. Ummu Salamah kemudian berkata, "Wahai Nabi Allah, apakah engkau ingin mereka melakukan perintahmu? Keluarlah dan jangan berkata apa-apa dengan seorang pun, sampai engkau menyembelih binatang kurbanmu dan memanggil tukang cukur untuk mencukur rambutmu." Maka beliau pun keluar dan tidak mengajak bicara seorang pun, sampai beliau melakukan apa yang dikatakan oleh istrinya. Maka tatkala para sahabat melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah, mereka bergegas untuk menyembelih hewan-hewan kurban. Mereka saling mencukur rambut satu sama lain, sampai-sampai hampir saja sebagian dari mereka membunuh sebagian yang lainnya. Dari hadis tersebut sudah jelas bisa kita lihat bahwa Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan bermusyawarah dengan salah satu istrinya. Hal ini bisa menjadi pelajaran bagi seorang suami, bahwasanya musyawarah dengan istri dalam hal memutuskan sesuatu sangatlah dianjurkan. Selain memberikan hak istri atas suami, juga akan menciptakan ketenangan dan ketentraman di dalam sebuah rumah tangga. Sahabat Jazilah rahimakumullah, apabila hak istri atas suami belum ada yang dipenuhi, maka seorang istri dianjurkan untuk mengingatkan suami dengan cara yang baik. Dan bagi para suami, sebaiknya juga memperhatikan hak-hak istri yang memang harus diberikan dari suami kepada istrinya. Apabila terpenuhi,
maka insya Allah keluarga semuanya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.